الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kali ini tidak lupa mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara jalankan semua yang Allah perintah, jauhi semua yang Allah larang. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip dari sebuah kitab yaitu Syarah Nashahil Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi di bab 8 makalah yang ke-5. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, beliau berkata ada 8 hal tidak ada kebaikan. Kami akan coba sampaikan 6 hal saja, waktunya nggak sampai. Yang pertama kata beliau, la khaira fi sholatin la khusyu'un fiha. Kata beliau, tidak ada kebaikan di dalam sholat yang sholatnya itu tidak khusyuk di dalamnya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu bagian wajib yang harus ada di dalam sholat, bukan syarat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un. Fi sholatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, beruntung orang yang beriman. Siapa mereka yang Allah sebut pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu apa? Ada sebagian pendapat khusyuk dalam sholat adalah sikap merendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah. Ada yang mengatakan lain, khusyuk itu ya tenang, tidak melakukan hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Artinya apa? Ketika kita sholat di dalamnya tidak khusyuk, saya kata beliau tidak ada kebaikan. Sehingga guru beliau, guru Imam An-Nawawi, Ahmad An-Nahrawi, beliau mengatakan auhallahu ila ba'di anbiya'ihi. Kata beliau, gurunya Imam Nawawi, Ahmad Nahrawi,
Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada sebagian nabi untuk bisa satu, melindangkan air mata, menangis. Yang kedua, khusyuk hatinya, kekhusyuan dari hatinya, dan berdoa. Sehingga di dalam surat Al-Isra 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yahirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhiruna lil azqani, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Kita pernah nangis ya di saat kita sholat membaca Quran. Wa yaziduhum khusyu'a, bertambah kekhusyuan mereka, semakin merendah di hadapan Allah, merasa diri lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah, la khaira fi saumin lam tina'a fihi anil lahwi. Tidak ada kebaikan orang yang puasa saat dia berpuasa tidak mencegah ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Kata beliau, percuma puasa, tidak ada kebaikan. Puasa mulutnya tidak bisa dijaga, gibahin orang, mencela orang, menghina orang, merendahkan orang. Para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, ucapan beliau ketiga apa? La khaira fi ilmin la wara'a. Tidak ada kebaikan ilmu saat ilmunya tidak bisa menumbuhkan sifat wara. Sehingga hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa saja yang takut terhadap segala yang subhat, maka sungguh ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Namun kata Rasulullah SAW, siapa saja yang terjerumus di dalam hal-hal yang subhat, maka hal tersebut dia telah masuk pada hal-hal yang haram. Apa arti warok? Warok berasal dari bahasa Arab yang artinya menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dalam kamus Munawwir bahasa Arab itu artinya waro itu menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan subhat. Maka saya ketika keilmuannya tinggi, tapi keilmuannya tidak bisa mencegah dia dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, dari berbuat subhat. Tidak ada kebaikan ilmu dia itu, setinggi apapun. Benar kata beliau Ali bin Abi Thalib, tidak ada kebaikan ilmu yang ilmunya itu tidak menumbuhkan sifat wara. Kemudian yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, la khaira fi malin la sakhawata fihi. Tidak ada kebaikan fi malin, di harta itu, saat harta itu tidak bisa untuk didermawankan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas di ayat Ali Imran 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum wal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan sekali-kali menganggap orang-orang yang baik, kebahilan itu baik untuk dirimu, bal huwa syarrul lak. Justru itu keburukan bagimu. Apa kata Allah? Harta yang mereka bahilkan akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Artinya apa? Ketika kita memiliki harta, bantu orang yang kesulitan, beri orang kemudahan di saat dia sulit, ringankan beban mereka berat dalam bidang ekonomi, bantu. Kalau kita punya harta, tolong, bantu orang yang butuh pertolongan. Jangan sampai harta yang kita cari, kita kumpulkan untuk diri kita sendiri. Tidak ada kebaikan ketika harta untuk kita sendiri. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa kata beliau? La khairan fi qiraati lil Quran la tadabbur. Kata beliau, tidak ada kebaikan orang yang membaca Al-Quran saat membaca tak ada perenungan, tidak ada tadabbur, tidak ada kebaikan kata beliau. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak tadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jika seandainya Al-Quran dari selain Allah, tentunya akan terjadi pertentangan yang banyak. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Allah bertanya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak tadabburi Al-Quran? Am ala qulubi aqfaluha. Sampai Allah bertanya, ataukah hati mereka terkunci? Biar membaca Quran kita ada kebaikan, cobalah ditadabburi, direnungi. Apa pesan Allah? Ambil pelajaran ayat-ayat Allah. Cakep itu orang muslim. Para jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada 8 sambil 6. Apa kata beliau? La khaira fi ikhwatin la fihza fiha. Kata beliau, tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan saat persaudaraan tidak saling menjaga. Antar saudara sama muslim menghina, mencela, merendahkan, menyudutkan, menzalimi, tidak ada kebaikan. Padahal Allah jelas, al-muslim ahul muslim, sesama kita seorang muslim saudara. Sehingga Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi dong prasangka sesama, apalagi berprasangka buruk. Terus Allah pesan, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan sama saudaramu, sama muslim, saudara kandung dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali tajassasu. Orang kalau nggak suka, ada caranya ya. Carilah kesalahannya, disebarkanlah. Jahat sekali saudara muslim. Lantas Allah juga berpesan, wala yahtab ba'dukum ba'dha, jangan saling benci membenci sama muslim.
Muslim yang lain saudara kita, tutupi aibnya. Rasulullah jelas, ketika kita bisa menutup aib saudara kita sama muslim, Allah akan jamin nanti di akhirat lah, Allah akan tutupi aib kita di hari kiamat. Jangan lantas sebar-sebar. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua di dalam kehidupan ini ada kebaikan-kebaikan. Jangan sampai sia-sia. Kita merasa kita pahalanya banyak, tapi ternyata enggak ada, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisabi bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suluh anak di atas kertas. Allahumma inna a'udzubika min syai'in a'udzubika. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك